Kita kembali lanjutkan diskusi kita, pemirsa. Pak Justinus, dari data yang saya baca dari Anda juga ini ada 4 wilayah besar penunggak pajak terbesar dan itu semua ada di Jakarta. Jakarta khusus, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan serta wajib pajak besar. Saya tidak usah kritisi Jakarta yang lain-lain. Wajib pajak besar ini kira-kira berani nggak pemerintah? Jawaban Pak Mariasma tadi cukup melegakan, tapi dari kacamata Anda? Ya, saya kira tidak ada pilihan ya sekarang ya. Ketika Pak Jokowi sudah mengatakan akan memberikan backup penuh, saya kira petugas pajak harus yakin dan melakukan penegakan hukum dengan tegas. Nah sekarang yang jadi persoalan tadi, identifikasi terhadap mengapa tunggakan ini terjadi. Apakah karena murni kesalahan wajib pajak, atau karena sebenarnya ada dispute yang tidak bisa diselesaikan. Ini kan banyak yang warisan juga. Betul, dan warisan. Apakah memang di masa lalu ada persoalan? Itu perlu diidentifikasi sehingga treatmentnya pun juga berbeda. Nah kalau tadi Pak Martiso mengatakan bahwa kalau yang benar-benar sudah tidak ada itikat, saya kira setuju. Betul. Tidak ada pilihan lain. Ya. Bagi yang masih ada itikat tapi tidak punya kemampuan bayar, bisa dilakukan reschedule, penjadwalan ulang. Ini membantu juga mereka ya? Betul. Sekarang kan persoalannya sederhana sebenarnya. Tinggal dilihat apakah mereka masih punya usaha, masih aktif. Kalau iya, kan kita punya hak untuk memaksa mereka untuk melakukan pencicilan, pengangsuran, sampai berapa lama yang disepakati. Saya kira ini soal bagaimana Ditjen Pajak bernegosiasi ya dengan wajib pajak dalam hal ini. Tapi Pak Justinus, ini kan pertanyaan yang sama saya ajukan ke Pak Mariasma tadi juga terkait dengan wajib pajak besar yang ternyata sudah memiliki pengaruh cukup kuat dalam roda perekonomian bangsa kita. Kalau nanti ternyata dampaknya akhirnya mereka harus bukan cuma ngemplang tapi juga kabur dari Republik Indonesia, investasinya kemudian tidak berjalan dan dampaknya pada lapangan kerja yang menjadi semakin tertutup, bagaimana? Ya, nah ini tadi memang paradigma undang-undang pajak kita adalah memasukkan uang ke kas negara. Pertama-tama bukan ingin menghukum sebenarnya. Itu harus dipegang betul. Maka dalam konteks ini bagaimana cara pemerintah mendapatkan haknya tanpa harus menutup usaha dan merugikan publik dalam arti luas. Nah, saya kira di sini persoalannya sebenarnya bisa dijelaskan. Perpajakan itu akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Karena kan pajak dikenakan atas keuntungan, atas laba. Nah sebenarnya simpel rumusnya. Ketika pemerintah juga memberikan keleluasaan orang untuk berbisnis, untuk berusaha dengan baik, dengan sehat, pemerintah akan mendapat haknya dengan baik juga. Nah, sekarang tinggal aturan main. Jangan sampai dua pihak ini melanggar aturan main, baik wajib pajak maupun petugas pajaknya. Nah kalau semua dalam rule yang jelas, dalam koridor yang tepat, ini kan soal sistem. Tinggal dibangun sistem yang baik, yang win-win solution tadi, sehingga dalam jangka panjang kita ini tidak usah direpotkan dengan bagaimana harus mengejar-ngejar orang membayar. Jadi voluntary compliant, kepatuhan sukarela itu akan timbul kalau ada trust antar dua belah pihak yang dihasilkan dari sistem perpajakan yang baik. Ya, orang mungkin bisa semakin trust kalau orang-orang seperti Gayus tidak akan muncul kembali gitu kan. Pak Justinus, jangan-jangan ini celah yang dimanfaatkan oleh pengemplang pajak. Biarin aja saya ngemplang. Toh kalau pemerintah macam-macam pada saya, perusahaan saya bisa dilikuidasi, dampaknya 30.000 orang akan menganggur. Ya, memang ada juga cara berpikir seperti itu. Jadi menjadikan usaha mereka sebagai alasan, justifikasi mereka tidak membayar karena akan merugikan masyarakat luas, akan terjadi PHK dan sebagainya. Nah saya kira hal ini juga harus dihindari ya, tidak boleh dilakukan apapun alasannya. Sekarang kan yang diperlukan adalah bagaimana sebenarnya penegakan hukum itu dilakukan dengan konsisten, tanpa pandang bulu, tapi juga dengan komitmen yang jelas. Nah ini sebenarnya juga menuntut pembangunan atau pengembangan aparatur pajak yang baik, berintegritas, kompetens, kredibel, sehingga apa? Sehingga ketika melakukan penegakan hukum, wajib pajak pun percaya bahwa memang itu kesalahan mereka dan itu harus dibayar. Yang sekarang juga masih menjadi ruang yang harus ditutup sebenarnya itu, bahwa masih ada ruang negosiasi dalam arti tertentu merugikan negara, itu harus diawasi, harus ditutup sehingga negara mendapatkan hak yang pertama atas uang pajak ini. Ya. Selain amandemen, dukungan politik apa yang dibutuhkan untuk menegakkan kebijakan pemerintah ini? Ya, saya kira Ditjen Pajak adalah
lembaga penegak hukum terlemah saat ini. Banyak aparaturnya justru dikriminalisasi oleh lembaga penegak hukum lain. Iya, iya. Nah, ini presiden harus turun tangan. Jangan hanya bilang akan membackup, tapi juga keluarkan peraturannya. Perpres yang membackup fungsi tugas petugas pajak, gitu kan? Bahwa mereka dijamin tidak akan dikriminalisasi kalau melakukan tugasnya dengan baik. Dan presiden juga harus memastikan kepolisian, kejaksaan, KPK, PPATK dan semuanya itu mendukung kinerja Ditjen Pajak. Jangan sekarang ini saling mengunci, saling mencari kesalahan, karena ada sebagian lembaga yang dimanfaatkan oleh para pengemplang pajak. Betul, betul. Pak Justinus Prastowo, satu hal, ini kan kita harapkan dengan tindakan tegas pemerintah, negara mendapatkan haknya. Artinya itu harus masuk ke kas negara, bukan ke kas petugas pajak. Apa jaminannya? Jaminannya sebenarnya secara sistem tidak ada pembayaran ke kantor pajak. Semua pembayaran itu ke bank, ke kantor pos. Tidak ada pembayaran uang pajak itu ke petugas pajak. Nah sekarang sebenarnya secara internal sistem di Ditjen Pajak sudah cukup baik. Yang diperlukan sebenarnya bagaimana mereka memperbanyak, melakukan proliferasi orang-orang yang punya komitmen kepada kepentingan bangsa, menumbuhkan jiwa patriotik sebagai pemungut pajak, gitu kan? Betul. Nah itu yang perlu dikembangkan, perlu ditumbuhkan, saya kira. Ini pejuang-pejuang pajak. Betul. Betul. Dan memang harus dilindungi tugas mereka. Baik, Pak Justinus Prastowo, terima kasih sudah bergabung sama kami. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka-mereka yang mendukung pemerintah yang menegakkan hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Selamat malam.